Pengacara keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, buka suara terkait putusan Mahkamah Agung atau MA yang memutuskan untuk meringankan hukuman Ferdy Sambo dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Kamarudin mengaku sudah menduga bahwa putusan MA akan seperti itu, yakni meringankan hukuman Ferdy Sambo karena adanya lobi politik walaupun putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi saling menguatkan. Meskipun sudah menduga demikian, ia tetap merasa kecewa atas putusan yang meringankan hukuman Ferdy Sambo. Terlebih, putusan itu dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Saya sebagai penasihat hukum keluarga sangat kecewa dengan putusan kasasi Mahkamah Agung. Adapun kekecewaan itu adalah dengan dirubahnya seluruh putusan di Mahkamah Agung, putusan Ferdy Sambo dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, terutama hukuman Putri Chandrawati diskon 50%. Sementara kita tahu akar permasalahannya ini adalah Putri Chandrawati, di mana ketika dia sedang berada di di Jawa Tengah sana, dia katanya ditemukan tidak pakai celana dan pingsan, tetapi kita tidak tahu siapa yang memakaikan celananya atau siapa yang membangunkan dari pingsannya. Kemudian dia juga mengaku seperempat jam sampai setengah jam pasca pingsannya berobrol-ngobrol dengan almarhum Joshua. Ini tidak lazim kalau seseorang perempuan habis diperkosa. Kemudian dia mengadu kepada suaminya bahwa dia mengadukan Joshua kurang ajar pada dirinya, tanpa menyebutkan kurang ajarnya seperti apa. Kemudian setelah nyampe di Jakarta, dia juga mengkondisikan untuk pembunuhan Joshua, mengkondisikan di kamarnya, menaikkan satu persatu ajudannya sampai dengan super pribadinya. Kemudian mengkondisikan suaminya agar pakai sarung. Kemudian setelah semuanya rapi, membujuk Joshua agar pergi ke rumah dinas. Kemudian di rumah dinas dia pura-pura masuk ke kamar dan Joshua ditanyain tentang mengapa kurang ajar kepada istrinya, dan dia pun tidak tahu tentang kurang ajar yang dimaksud. Kemudian menyiapkan anggaran-anggaran suap, anggaran 500 juta, 1 miliar, dan anggaran lain di luar daripada orang dalam juga disiapkan oleh Putri Chandrawati. Kemudian melaporkan kepada polisi bahwa telah terjadi pemerkosaan, tetapi disayangkan kemudian tidak terbukti. Kemudian pada akhirnya dia juga menyuruh ajudannya untuk mencuri barang-barang almarhum, antara lain pin emas, laptopnya, handphonenya, sampai hari ini belum kelihatan. Begitu, Mbak. Ya, Pak Komarudin, sebelumnya Halo? Ya, Pak Komarudin, sebelumnya Ferdy Sambo ini kita ketahui bahwa sudah mengajukan banding atas vonis mati ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta namun ditolak. Menurut Anda sebagai tim kuasa hukum Joshua, apakah ini yang membuat Mahkamah Agung mengabulkan kasasi ini, Pak Komarudin? Mengenai dikabulkannya kasasi Mahkamah Agung ini memang sudah lama kita dengar, mulai dari ada pasukan bawah tanah atau pasukan dalam tanda petik amplop gitu, tetapi sulit kita percaya apakah itu benar-benar ada sebelum terjadi. Dan kenyataannya apa yang dibicarakan oleh Bapak Mahfud MD ini sudah menjadi kenyataan. Lantas apakah menurut Anda dengan keputusan dari MA ini apakah ada hubungannya dengan KUHP baru bahwa terpidana mati yang belum dieksekusi setelah menjalani hukuman 10 tahun ini bisa diubah menjadi seumur hidup, Pak Komarudin? Sebenarnya ada saja hubungannya, bahkan jauh sebelumnya sudah diumumkan RKUHP baru itu oleh Bapak Wakil Menteri dan bersama-sama dengan Bapak Mendagri yang juga mantan Kapolri.
Tetapi inilah semakin nyata bahwa tindakan mereka itu betul-betul nyata diperlakukan seperti itu, dan apakah mereka sekiranya keluarganya yang mengalami kekecewaan seperti itu bisa diterima atau tidak. Nah, dan inilah suatu bukti bahwa masyarakat yang rendah atau yang dalam tanda petik dibilang kurang beruntung, inilah yang dialami, padahal semua media sangat ramai meramaikan ini, mengumumkan cetak dan elektronik maupun media-media lain, tetapi begitu saja diabaikan oleh Mahkamah Agung. Selain dari Verdi Sambo, para terpidana lain termasuk istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, seperti yang Bapak tadi telah sebutkan, mendapatkan diskon bahkan hingga 50%, juga ada Ricky Rizal hingga Kuat Maruf. Semua kasasi diterima dan mendapat pengurangan hukuman. Ini tanggapan Anda seperti apa? Inilah menjadi pertanyaan bagi kita pencari keadilan dan khususnya masyarakat awam, bagaimana kasasi tidak diterima, kasasi penasihat hukum maupun kasasi daripada terdakwa, tetapi diceritakan kemudian bahwa putusan itu diperbaiki, dianulir dari hukuman mati menjadi seumur hidup, sedangkan hukuman 20 tahun menjadi 10 tahun, demikian juga yang 13,5 tahun menjadi 8 tahun dan seterusnya. Inilah menjadi pertanyaan bagi kita, kok dikatakan kasasinya ditolak tapi dirubah hukumannya. Inilah menjadi pertanyaan bagi kita, apakah betul seperti ini putusan kasasi Mahkamah Agung? Ini juga menjadi pelajaran penting baik di mahasiswa maupun Fakultas Hukum Magister sama dokter hukum gitu. Baik, terima kasih Bapak. Dan satu lagi, ya, baik, silakan. Perlu juga Jaksa Agung untuk mendapatkan kepastian hukum, menempuh upaya hukum, sekali lagi yaitu upaya hukum luar biasa, yaitu dengan mengajukan peninjauan kembali atau apapun namanya itu, sehingga ada kepastian hukum ke depan gitu.